Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Hafriza Juwita selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, di video kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang geostrategi Indonesia sebagai tugas pemenuhan untuk syarat ujian akhir semester. Pengertian geostrategi. Geostrategi adalah sebuah istilah yang syarat makna mengacu pada ilmu dan seni yang memanfaatkan kondisi geografis suatu negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Jadi geostrategi ini merupakan cara atau metode untuk mengembangkan kekuatan suatu negara yang ditujukan pada untuk pengamanan yang kemungkinan terjadinya suatu ancaman atau gangguan serta tetap untuk menjaga kedaulatan suatu negara tersebut. Kemudian pada geostrategi Indonesia ini pula yaitu merupakan konsep strategi nasional yang memanfaatkan kondisi dan potensi letak geografisnya Indonesia ini dalam mencapai tujuannya nasional. Jadi dapat disimpulkan geostrategi Indonesia ini merupakan cara cerdas bangsa Indonesia dalam memanfaatkan letak, bentuk, dan geografis suatu negaranya untuk merumuskan kebijakan dan menentukan arah dalam mencapai tujuan nasional. Bagaimana negara tersebut memanfaatkan sumber daya alamnya, seperti Indonesia ini memiliki laut, daratan, dan sumber kekayaan alam lainnya, dan bagaimana itu semua bisa dijadikan untuk mencapai tujuan nasional. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi geostrategi. Yang pertama itu ada letak geografis. Posisi dan bentuk suatu negara, bagaimana aksesnya ke laut dan ke daratan, itu dapat mempengaruhi geostrategi negara tersebut. Misalnya negara kepulauan seperti negara Indonesia itu memiliki potensi maritim yang besar, sedangkan negara yang tidak memiliki laut seperti Mongolia itu memiliki fokus geostrategis yang berbeda. Kemudian pada sumber daya alam, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi salah satu kekuatan geostrategis suatu negara. Misalnya pada negara penghasil minyak seperti Arab Saudi itu memiliki peran besar pada pasar energi global. Kemudian yang ketiga itu ada penduduk. Jumlah, kualitas, dan distribusi penduduk dapat mempengaruhi geostrategi suatu negara. Negara dengan populasi yang kecil akan memiliki kekuatan yang berbeda pada negara yang memiliki populasi penduduk yang banyak. Itu akan mempengaruhi geostrategi kekuatan negara tersebut. Kemudian itu ada kekuatan militer. Kekuatan militer yang akan dapat menjadi faktor penentu dalam geostrategi. Kekuatan militer pada suatu negara akan menjamin keamanan negara dan akan mempermudah untuk mencapai tujuan geostrategi negara tersebut. Kemudian ada kondisi politik dan ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi yang stabil di setiap negara akan lebih mudah mencapai tujuan geostrateginya. Kemudian yang terakhir itu ada hubungan internasional. Hubungan yang baik dengan negara tetangga itu akan menjaga stabilitas kawasan negara dan akan menjalin kerjasama ekonomi. Nah, itu akan mencapai tujuan nasional dalam perekonomian dan akan menstabilkan perekonomian di setiap negara. Kemudian ada pula tujuan geostrategi ini.
Yang pertama itu ada mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Nah, geostrategi bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari ancaman internal maupun eksternal. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pertahanan nasional dan menjaga stabilitas politik dan membangun hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain. Yang kedua itu ada mewujudkan kemakmuran bangsa. Geostrategi bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan kehormatan dan martabat bangsa. Geostrategi bertujuan untuk meningkatkan posisi dan pengaruh bangsa di kancah internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan aktif dalam organisasi internasional, meningkatkan kerjasama dengan negara lain, dan mempromosikan budaya dan nilai bangsa kita. Menjalin hubungan yang baik dengan negara lain dengan memperkenalkan budaya dan nilai-nilai bangsa kita tersebut, itu negara kita akan lebih mudah dikenal oleh negara lain dan akan mencapai tujuan nasional dan mencegah dari ancaman yang akan datang. Baiklah, yang terakhir itu ada contoh geostrategi yang diterapkan di Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki wilayah yang luas dan strategis, yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, kemudian di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, keadaan geografis seperti ini dimanfaatkan oleh negara Indonesia itu untuk meningkatkan konektivitas dan memperluas kerjasama perdagangan internasional. Contohnya, negara Indonesia ini membangun infrastruktur untuk memperlancar akses ke pulau-pulau di Nusantara dan membangun kerjasama yang baik di perdagangan di antara negara-negara tetangga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.